Iya, sebelumnya ini saya mohon maaf ya, karena referensi bacaan saya masih sangat kurang, jadi saya sendiri belum pernah dengar kisah ya dengan sahabat. Kalau sahabat ada yang pemabuk pernah dibawa kepada Nabi SAW, pernah dengar saya. Cuma saya tidak tahu namanya siapa, dan ya jelas kisahnya juga saya bacakan saja yang saya sebutkan saja yang saya pernah dengar ya. Saya tidak tahu apakah itu yang dimaksud atau tidak. Jadi ada seorang sahabat itu, ya tadi karena dari judul memang kebiasaan mabuk ya, bahkan ketika sudah diharamkan masih belum bisa menghilangkan kebiasaannya. Dan pemabuk itu kan datang di dalam Islam itu kan dicambuk. Iya. Jelas ya? Dicambuk 80 kali. Dihukum cambuk. Ya maka sahabat ini ketika mabuk didatangkan. Datang rame-rame dicambuk. Ada yang cambuk pakai sendal, ada yang pakai pelepah korma, pokoknya 80 kali gitu. Ya, kali kedua ditangkap lagi, kedapatan lagi, seperti itu. Beberapa kali sampai kemudian ada sebagian sahabat yang melaknat. Nah, dikatakan la'anahullah, ma'aksar ma'utiyabih. Ya. Semoga Allah melaknatnya. Terlalu sering dia dibawa, sudah sering dah kapok-kapok gitu. Maka Nabi SAW melarang sahabat tersebut. Ya. Jelas ya? Nabi SAW melarang sahabat tersebut untuk melaknat sahabat yang minum khamar ini. Iya. Saya lupa apakah dikatakan dalam hadis tersebut fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kamu laknat dia karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Itu yang sebatas yang saya tahu kisahnya. Iya. Jadi kalau yang tadi artinya begini. Masalah orang berlaku maksiat kemudian dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hal yang bertentangan. Bukan hal yang bertentangan. Cuman perhatikan, tidak bisa seorang melegalkan maksiat mengatasnamakan cinta kepada Allah. Artinya begini, kalau ada orang mengatakan, misalnya orang ini, Nabi mengatakan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya sudah dia cinta. Oke lah dia cinta, tapi bukan berarti minum khamarnya dilegalkan, dibolehkan. Tetap itu salah. Kan begitu. Jadi maksud saya jangan sampai misalnya ada yang salah faham terkait masalah itu, bahwa ada kok orang cinta kepada Allah walaupun minum khamar, Anda kayak gitu juga. Pertama itu sifatnya kasuistik. Apa kasuistik artinya? Kita bisa tahu isi hatinya itu sahabat karena Nabi yang bilang, Allah mungkin kabarkan, Jibril kabarkan itu orang sebenarnya pada dasarnya baik misalnya, cuman kayak gini. Nah, kalau orang-orang kayak kita, siapa yang jamin? Kita minum khamar terus bilang, ada kok sahabat Nabi minum khamar tapi hatinya baik. Oke, Nabi yang bilang begitu, kita siapa? Maksudnya kan kiasnya itu analoginya berbeda. Ya, itu di zaman wahyu masih turun. Jibril kasih tahu. Nah, kalau kita kan ya kita namanya memuji diri sendiri. Yang itu memuji, mengaku-ngaku saja. Ya, kan begitu. Ya, jadi walaupun kalau kisahnya itu saya tahu ya, cuman yang butuh diangkat di situ mungkin itu saja. Terkait dengan jangan sampai tercampur antara hak dengan batil. Cinta kepada Allah bagus. Kita apresiasi kalau ada pelaku maksiat cinta kepada Allah, kita apresiasi cintanya kepada Allah. Tapi itu tidak membuat dia dibolehkan melanggar ajaran agama, gitu. Allahu a'lam. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Silakan dari adik-adik mahasiswa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ustaz. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Podera Rafa dari mahasiswa KKP Fisik Unismu Makassar, angkatan 27. Jadi begini Ustaz, pertanyaan saya, di era digital seperti sekarang kan banyak sekali tantangan bagi pemuda, khususnya kami sebagai mahasiswa. Di berbagai media sosial kan banyak sekali informasi atau berita yang dapat diakses pada zaman sekarang. Menurut Ustaz, pandangan Ustaz, bagaimana kita bisa manajemen anak muda atau sumber daya manusia kita sekarang di dalam mengelola informasi atau berita-berita yang tidak mengandung kebenaran? Karena tadi Ustaz mengatakan bahwa ketika kita menyembunyikan suatu kebenaran, maka itu hukumnya haram. Terus bagaimana solusinya Ustaz supaya kita yang anak muda bisa memfilter segala informasi yang dimana akses dalam
yang dimana fasilitas untuk mengakses informasi itu bisa dengan mudah dan cepat kita bisa dapat. Kan samanya Nabi dan sama sekarang itu berbeda tentang itu. Bagaimana pandangannya mengenai hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apa? Ini baru datang atau dari tadi? Simak materi tadi? Nyimak materi dari awal gak? Sedikit Ustaz. Sedikit ya. Maksudnya sebagian besar jawabannya sudah dipaparkan di materi tadi tentang bagaimana cara memfilter itu. Iya. Iya. Kalau kita mau ini kan ya bakal berulang lagi pembahasannya. Jadi gimana ya? Iya. Iya. Jadi intinya adalah ketika seorang menerima kabar dalam hal apapun, dalam bidang apapun, kalau misalnya pemerintah atau yang berwenang menyiapkan, kalau sekarang misalnya website khusus untuk menanyakan perihal tertentu, misalnya kalau dalam masalah kesehatan atau masalah ini masalah itu, masuk ke website tersebut untuk mengecek apakah itu fakta atau misalnya hoax semata-mata. Ya. Karena tadi kalau kita mau berbicara mengenai apakah itu benar atau tidak, fase-fasenya panjang. Nah, kalau mau dilakukan itu silakan. Misalnya mau cari ke orang yang pertama, siapa yang mengucapkan hal tersebut pertama kali. Ya. Di tabayun apakah betul dia mengucapkan atau tidak. Kemudian yang kedua, kalau kita pakai perantara, seperti yang sudah kita paparkan tadi ya, kalau pakai perantaranya ini siapa? Dia saksi atau cuma menukil? Kalau dia saksi atau menukil, apakah dia muslim? Kalau bukan muslim, jangan diterima. Karena begini, ini satu hal yang butuh, yang saya lupa tadi garis bawah ya. Islam itu tidak memandang mengenai, tidak melulu memandang masalah hasil, tapi juga memandang proses. Ya. Artinya begini, Islam itu bukan agama yang menghalalkan segala cara, yang penting endingnya kebaikan. Enggak. Yang penting endingnya bagus, endingnya benar, endingnya Islam menang, bagaimanapun caranya, yang penting bagus hasilnya, boleh, legal. Tidak. Dalam Islam itu al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak melegalkan semua cara. Jadi Islam tidak hanya memandang tujuannya itu halal atau tidak, tapi caranya menuju ke sana halal juga atau tidak. Jadi walaupun tujuannya benar, kabarnya benar, tapi jalan menuju ke sana tidak benar, nggak boleh diterima. Saya kasih contoh begini, mohon maaf. Dalam Islam, kalau ada seorang menuduh berzina, si fulan dengan si fulana berzina, oke? Apa buktinya misalnya? Oh, begini dan begitu, begini dan begitu. Dalam Islam, perhatikan, Islam tidak memandang bahwa itu kejadian betulan atau tidak. Islam punya cara untuk sampai ke sana, yaitu apa? 4 orang saksi laki-laki, ya, 4 seorang saksi laki-laki yang adil menyaksikan perbuatan tersebut. Itu. Jadi kalau 3 orang mengatakan, iya saya lihat kejadiannya, 1 mengatakan tidak, maka persaksian mereka ditolak. 3 orang ini dihukum cambuk karena memfitnah orang. Haddul qadhaf namanya, dicambuk 40 kali. Ya. Jelas ya? Dicambuk 40 kali, kemudian yang tertuduh tidak boleh dia apa-apain. Artinya begini, kalaupun misalnya betul-betul berzina, selama cara untuk menetapkan kabar tersebut tidak sesuai dengan Islam, maka tidak boleh dijatuhi hukuman rajam misalnya, tidak boleh. Kenapa? Karena Islam tidak melegal. Yang penting kan itu terjadi. Bagaimanapun caranya, yang penting sudah fix. Walaupun caranya salah, boleh. Enggak, Islam mengatakan tidak. Maka dalam masalah kabar, perhatikan, dalam masalah kabar berita itu, Islam tidak hanya memandang yang penting benar, tapi cara untuk menyebarkan, mendapatkan kabar tersebut harus sesuai dengan aturan. Harus dengan aturan. Seperti tadi ya. Jadi terlepas dia betulan berzina atau tidak, mohon maaf ini, terlepas dia berzina atau tidak, selama jalan ke sana tidak terpenuhi 4 syarat ini, 4 saksi laki-laki dan seterusnya, maka tidak boleh dia dihukum.
Ya, adapun benar atau tidak di sisi Allah itu urusan dia nanti di hadapan Allah. Tapi di hukum di dunia kita beramal dengan aturan Islam. Nah, sama seperti itu. Dapat kabar bukan ini kabar benar, tapi kita harus mengikuti aturan. Misalnya dalam Islam, kalau datang orang yang bukan Muslim bawa berita, dalam aturan Islam tidak boleh diterima kabarnya. Itu aturan Islam, agama kita. Agama lain juga mungkin aturannya kayak gitu. Kalau agama ini misalnya mengatakan kalau bawa datang kabar bukan agama kita, juga jangan diterima. Seperti itu juga. Itu subjektivitas dalam beragama, saya kira di semua agama ada. Maka kalau dalam ajaran Islam kita, kalau ada orang bukan Islam bawa berita, terlepas itu beritanya benar atau tidak, kita tidak boleh terima. Itu hukumnya. Maka yang penting di sini di zaman sekarang itu, sebelum kita berpikir masalah itu kabar benar atau tidak, cara menetapkannya itu benar atau tidak, itu dulu yang pertama. Kalau caranya sudah tidak sesuai, maka jangan diterima, walaupun itu benar. Karena sekali lagi, tujuan tidak melegalkan semua cara dalam Islam. Dalam Islam, tujuan tidak melegalkan segala cara. Jangan mentang-mentang kabarnya benar, terserah bagaimanapun caranya ditetapkan, yang penting benar. Enggak seperti itu Islam. Makanya banyak kadang hukum-hukum yang tidak jadi ditetapkan dalam Islam karena tidak memenuhi persyaratan dan kriteria. Walaupun mungkin kejadian betul, tapi Islam mengatakan enggak sesuai dengan aturan. Ya. Maka yang penting diperhatikan di zaman sekarang adalah mengecek cara untuk menetapkan kabar tersebut benar atau tidak. Itu yang paling sulit. Dan ini pun kalau kita mau terapkan tadi, mohon maaf tadi, Muslim, balik, akil, bukan fasik. Ini saja kalau kita mau jaga ini ke pembawa berita, saksi dan seterusnya, itu akan sangat meminimalisir apa? Iya. Seperti tadi tiba-tiba dapat di WhatsApp grup sudah di-share berkali-kali. Ini siapa yang bikin dari pertama ini? Ya kan begitu. Jangan karena misalnya dibilang Neil Armstrong dengar suara azan di bulan misalnya. Wah, Masya Allah. Di-share karena tentang Islam katanya. Kan bukan masalah menguntungkan Islam atau tidak. Itu masuk akal nggak gitu? Iya, orang dengar suara kan nggak ada oksigen di atas, mana ada suara sampai ke sana, kan begitu. Jadi bukan yang penting mendukung Islam ini, dibagi share saja. Atau misalnya Michael Jackson masuk Islam, wah penting ini masuk Islam katanya. Kan bukan masalah yang mendukung Islam atau tidak, tapi ini dari mana ini kabar pertama kali, siapa ini? Kita harus cari tahu. Yang bawa siapa, orangnya terpercaya atau tidak. Karena Allah Ta'ala mengatakan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang muslim tapi fasik bawa berita, cek baik-baik. Artinya apa? Kalau muslim terpercaya bawa berita, terima. Kalau bukan muslim bawa berita, tolak walaupun benar. Itu aturan mainnya dalam Islam. Dan satu hal yang harus digarisbawahi, jangan khawatir ada kebenaran yang akan hilang. Iya, hanya gara-gara tidak lewat jalur ini tidak sah, pasti kalau itu kebenaran akan datang dari jalur-jalur yang lain. Iya, yang lebih sah gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Sebelum diserahkan ke audiens, terlebih dahulu saya ingin bertanya, Ustaz. Ini menggelitik. Tadi kita banyak membahas tentang hoax. Nah, yang ingin saya tanyakan sebagai basic hukum, apa sih hukuman di dunia kalau orang yang sebagai pelaku penyebar berita palsu? Ini pelaku penyebar berita palsu, Ustaz, bukan pembuat berita palsu. Hukuman di dunia dan di akhirat kelak. Itu, Ustaz. Ya, terkait dengan penyebaran, orang yang menyebarkan ya, orang yang menyebarkan, bukan pembuat ya. Ya, orang yang menyebarkan secara aturan dalam hukum Islam tidak ada hukum had. Hukum had itu hukuman pidana spesifik, kayak berzina dirajam, curi potong tangan, itu hukum had namanya. Kalau hukum hadnya dalam Islam, wallahu alam tidak ada secara spesifik. Nah, kejahatan-kejahatan yang tidak ada hukum hadnya dalam Islam itu dikenal dengan istilah takzir, dikembalikan kepada kebijakan pemerintah. Namanya takzir. Ya. Yang jelas takzir itu tidak boleh melebihi hukum had paling minimal. Misalnya, hukum had paling minimal itu dicambuk 40 kali paling minimal. Nah, kalau
pelaku penyebaran hoax mau dicambuk misalnya tidak boleh lebih daripada 40 kali. Itu aturannya dalam takzir. Atau di antara bentuk takzir di penjara seperti sekarang. Penjara. Ya, di penjara kemudian ya diberikan pembinaan dan seterusnya. Ya, cuman penjaranya tentu saja ya penjara yang bikin kapok. Nah, gitu ya, bukan penjara yang bikin senang di dalam. Ya, penjara yang bikin kapok. Ya, ini kalau terkait dengan hukumannya. Jadi kembalikan kepada kebijakan pemerintah untuk mencegah hal seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan. Terkait masalah Ini berita. untuk kita. Jadi misalnya gini Ustaz, ada seseorang yang menyampaikan sebuah berita yang atau sebuah kisah lah. Yang kadang kisah itu kalau kita cerna itu kadang nggak masuk di logika. Nah, cuma kadang ada persepsi orang bilang gini Ustaz, masa Ustaz bohong sih? Masa si Anu bohong sih? Nah akhirnya yang ternyata setelah di cross check memang berita ini atau kisah ini kisah yang ya, masuk kategori hoax, cuma banyak asumsi-asumsi ya begitu Ustaz. Masa Ustaznya bohong sih? Bohong gini-gini, masa si Pak Kiai bohong atau yang si Anu bohong begitu. Nah itu gimana Ustaz? Iya. Jadi kalau datang bawa kabar berita dari seorang berilmu kemudian dibilang hoax, dibalas masa Ustadz bohong atau masa ini. Ya jawaban umumnya kita katakan jangankan Ustadz, jangankan mohon maaf ya, sahabat Nabi saja kemakan hoax. Sahabat Nabi SAW yang di perang Uhud tadi dibilang Nabi meninggal, banyak yang percaya. Ya orang munafik bilang Aisyah radhiyallahu anha begini dan begitu. Banyak sebagian sahabat ada yang percaya. Ya, ketika tersebar kabar Nabi mentalak semua istri-istrinya, goncang Medina, banyak yang percaya. Ya. Jadi sekali lagi hoax itu orang termakan hoax insya Allah tidak berhubungan dengan iman dan takwanya. Maksudnya jangan sungkan untuk mengaku bahwa saya terima hoax, karena itu tidak menunjukkan kamu tidak bertakwa gitu. Kadang kamu korban memang aja karena publik sudah besar hal itu sudah dibicarakan di mana-mana. Terkadang sisi ininya muncul ya, wah banyak orang ngomong, akhirnya muncul kepercayaan gitu, muncul percaya maksud saya. Jadi korban ini tidak menunjukkan bahwa orang yang korban hoax berarti dia orang tidak lemah imannya atau apa, enggak, bukan sama sekali. Karena memang ini memakan korban siapa saja, dari orang yang bertakwa sampai orang yang tidak bertakwa. Jadi itu satu hal yang butuh digarisbawahi bahwa orang yang menyebarkan hoax belum tentu orang itu lemah agamanya, tapi memang dia korban saja. Itu satu hal. Yang kedua adalah berbicara mengenai kabar berita itu tidak melulu masalah dusta dan tidak dusta, bohong dan tidak bohong, enggak. Tapi ada juga namanya salah dengar. Salah dengar. Ya. Kalau saya bilang sama anak saya misalnya pergi belikan misalnya gula, sampai di warung dia bilang mau beli kopi misalnya. Dia yakin saya tidak bohong, tapi dia salah dengar misalnya. Salah dengar. Kan begitu juga. Jadi kadang kalau orang salah membawa berita terus kita bilang tidak benar, itu bukan kami tuduh kamu berbohong, karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi seorang salah membawa berita. Mungkin salah dengar atau salah paham. Salah paham, dia kira begini padahal begitu maksudnya. Tidak salah, dia tidak bohong, cuman salah paham terhadap apa yang dimaui oleh yang menyuruh dia misalnya. Atau yang ketiga, tidak kuat hafalannya. Ya, pernah disuruh sama mama dulu waktu kecil, disuruh pergi beli di warung begini 10 macam barang disuruh. Sampai ke sana dulu pas sebagian. Apa itu? Ya gitu ya. Jadi demikian pula dalam periwayatan hadis Nabi. Rawi-rawi yang lemah hadisnya yang ditolak itu. Oh ini katanya ini hadisnya doif. Kenapa? Si fulan lemah hafalannya ditolak. Bukan karena dia pendusta. Orang jujur, cuman hafalannya tidak kuat. Ya kan begitu? Hafalannya tidak kuat. Disuruh menghafal 100, dia cuma hafal 90, 10-nya dia lupa atau tidak kuat hafalannya. Tapi yang 10 ini tetap dia sampaikan. Ya pasti salah, kan begitu. Jadi ketika ada orang mengatakan kepada kita bahwa kabar yang kamu sampaikan tidak benar, terus saya bilang
Saya dengar dari Ustadz, masa Ustadz bohong? Enggak, Ustadz enggak bohong. Bisa jadi dia salah dengar, bisa jadi dia salah paham, bisa jadi dia tidak hafal dengan benar, ya. Dan itu sifat manusiawi, bukan hal yang kurang sebenarnya, ya, hal yang manusiawi. Jadi tidak ada karena begini, tidak ada tudingan dusta, berbohong kepada orang yang salah membawa kabar, tidak selamanya. Walaupun ada juga yang memang tujuannya berbohong, iya. Tapi tidak semuanya seperti itu. Makanya jangan kemudian ketika misalnya dituding bahwa dikatakan kabar yang kamu bawa tidak benar, jangan langsung merasa dihukumi bahwa dia bohong. Kamu kira saya bohong, kamu tuduh saya bohong. Enggak. Kami tidak beri seperti itu, tapi kan faktor-faktor salahnya kabar itu banyak, tidak mesti berbohong, ya. Banyak faktor lain. Ya, wallahu alam. Ya. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Langsung saja. Tahun-tahun ini atau bulan-bulan ini kita banyak di sosial media terkait Palestina digempurnya oleh Israel. Sementara di sana Ustaz kan banyak agama. Nah, yang digempur-gempurkan itu kan umat Islam. Ini kan terkhusus pada opini yang terbangun bahwa hanya umat Islam di sana, sementara banyak agama di sana, banyak agama yang berada di wilayah Palestina itu sendiri. Nah, banyak yang menyerukan kita untuk memerangi mereka. Nah, sementara kan banyak para ulama besar yang bilang tidak terpenting agama sepanjang kamu bisa berbuat baik, ya berarti itu kau sudah memuji Tuhanmu. Nah, bagaimana hukumnya Ustaz? Ketika misalnya kita umat Islam diajak ke Palestina misalnya, ada seruan ke Palestina untuk berperang di sana, sementara di sana sesama manusia yang akan berperang, itu kan pasti kita akan membunuh nantinya di sana. Itu yang pertama Ustaz, bagaimana hukumnya itu? Apakah dengan jalan perang misalnya kita harus berdamai dengan harus memerdekakan Palestina? Terus kedua, bagaimana berita yang terkait hari ini? Apakah itu bisa dianggap sebuah panggilan jihad atau bukan? Kan banyak ini umat-umat Islam berkumpul untuk bagaimana menyerukan kemerdekaan Palestina. Itu saja dulu Ustaz. Ya, bismillah. Terkait dengan masalah seruan ke sana untuk berjihad dan semacamnya, ya wallahu a'lam bissawab. Tidak diragukan bahwa kondisi negeri kaum muslimin di zaman sekarang itu sudah beda dengan di zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu kekhalifahan, semua negara kaum muslimin itu satu, di bawah satu pemerintah, kan begitu. Kalau sekarang kan sudah istilahnya nation state, ya, sudah jadi negara bangsa, di mana negara Islam itu masing-masing punya pemimpinnya masing-masing, ya, di mana setiap muslim wajib taat pada pemerintahnya masing-masing di negerinya. Nah, salah satu prinsip kaum muslimin dalam menyikapi jihad itu kan, kalau dalam fikih jihad itu ada dua bentuk. Ada jihad defensif sama ofensif. Defensif itu bertahan, kita yang diserang. Kalau ofensif, kita yang duluan menyerang, kan begitu. Nah, terkait dengan seruan ke sana, kemudian untuk berjihad dan semacamnya, itu kan berarti defensif, ya. Nah, dalam buku-buku akidah kaum muslim itu dijelaskan bahwa jihad defensif itu harus bersama dengan pemerintah. Dalam hal ini kita di Indonesia, ya, presiden. Maka selama tidak ada seruan itu, maka tidak ada yang boleh menyuarakan seruan jihad ke sana dan seterusnya. Itu yang kami yakini, wallahu a'lam bissawab. Ya, karena ini sifatnya defensif, ofensif maksud saya, harus dengan seizin dan pengaturan dari pemerintah, dan itu tersebut dalam buku-buku akidah bahwa al-jihad ma'a imam, bahwa berjihad yang sifatnya ofensif harus bersama dengan pemerintah kaum muslimin, walaupun pemerintahnya
tidak adil, walaupun dia fasik dan seterusnya. Yang penting kalau dia menyerukan, kita ikuti. Nah, cuman apakah itu berarti kita tidak boleh ambil bagian sama sekali dalam membantu kaum muslimin? Atau kalau kita mau bahasakan manusia yang ada di Palestina, karena seperti tadi di Palestina ada Muslim, ada Nasrani juga ada gitu. Apakah tidak boleh kita mengambil bagian? Tentu saja hal tersebut harus ambil bagian. Allah Ta'ala berfirman, wa in istansarukum fid din fa alaikumun nasr. Kalau saudaramu minta bantuan kepada kamu dalam agama, maka wajib kalian untuk membantu. Tinggal bantuannya adalah bagaimana caranya agar tidak melanggar syariat. Ya, seperti pemerintah misalnya memfasilitasi bantuan, ya, membolehkan adanya donasi-donasi misalnya, apakah dalam bentuk harta ataukah obat-obatan. Ya, kemudian juga kemarin sudah ada anjuran untuk sholat kunut nazilah misalnya. Ini tidak dilakukan, dan senjata seorang muslim adalah doa. Ya. Nah, maka ini semua bentuk-bentuk pertolongan kita kepada kaum muslimin secara khusus di sana, dan siapapun yang tertindas di sana agar dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira itu bukan kita menihilkan peran kita sebagai muslim kepada muslim yang lain, karena muslim satu dengan muslim lain bagaikan satu tubuh, kata Nabi SAW. Ya, idza ishtaka minhul udhu tada'a sairul jasadi bisahri wal huma. Kalau sebagian muslim itu satu tubuh itu sakit, maka bagian tubuh yang sakit, ya, yang lain juga ikut merasakan sakitnya. Ya, maka muslim di sini sama muslim di sana sama satu tubuh. Ya, tidak mungkin kalau kita tidak bantu. Cuman bantuannya tadi dengan cara yang dibenarkan, dan alhamdulillah negara kita membuka fasilitas-fasilitas itu. Ya, iya kan? Membantu melalui harta dan seterusnya, atau dengan doa, kunut nazilah dan semacamnya, atau kemudian dengan memberikan menyebarkan informasi yang valid, yang faktual, ya, bagaimana kondisi di sana sesuai dengan fakta. Ini semua merupakan bentuk peran serta kaum muslimin dalam menolong saudaranya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Ada? Iya, bacakan. Dari Abdul Majid Haruna, pernah dengar hadis katanya boleh bohong? Pernah dengar hadis katanya boleh bohong dalam 3 perkara, termasuk suami istri untuk menyenangkan pasangannya. Misal suami tidak jujur kalau sudah nikah lagi. Apakah boleh? Iya. Bagaimana? Salah satu dusta bohong yang dibolehkan bohongnya suami kepada istri untuk menyenangkan atau menghindari konflik dan semacamnya. Ya, gimana kalau ndak bilang-bilang kalau sudah nikah lagi, Ben? Ya. Iya, iya. Satu hal yang butuh ada beberapa hal yang butuh digarisbawahi di sini. Yang pertama, menurut ini masalah fikih, ya, masalah fikih. Pendapat yang paling kuat di kalangan ulama, dan ini pendapat mayoritas ulama, poligami itu hukumnya boleh, tidak sunnah apalagi wajib. Ini pendapat mayoritas ulama, bahwa itu hanya jaiz hukumnya, mubah, tidak sunnah apalagi wajib. Ini hal yang pertama. Ini pendapat mayoritas ulama. Yang kedua adalah perempuan atau istri punya hak untuk tidak dipoligami, punya hak dia. Itu hal yang kedua. Artinya begini, kalau misalnya dia mengatakan, saya mau nikah sama kamu tapi syaratnya, jangan coba-coba. Kalau misalnya suaminya melanggar, maka istri punya hak untuk menggugat, ya, karena dia persyaratkan hal tersebut. Ya. Dan Nabi SAW juga mengatakan bahwa Fatimah ketika ada kabar bahwa Ali bin Abi Thalib mau menikahi putranya Abu Jahal. Ya. Abu Jahal kan musuhnya Allah. Tapi masuk Islam putrinya. Ya, setelah Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah radhiyallahu anha, setelah itu ada kabar mau menikah dengan putrinya Abu Jahal. Maka Nabi SAW berdiri di mimbar, kemudian mengatakan tidak akan bertemu,
ya putri Rasul Allah dengan putri musuh Allah gitu. Ya. Dia akan bertemu putri Rasul Allah dan putri musuh Allah gitu. Dia akan bertemu. Kemudian Fatimah adalah bagian dari diri saya. Membuat apa saja yang membuat dia sakit, maka itu juga menyakiti saya. Maka silakan Ali bin Abi Thalib memilih. Ya, kalau dia mau nikah ini, dia harus ceraikan Fatimah gitu. Akhirnya tidak jadi. Jadi ini menunjukkan bahwasanya perempuan punya hak. Dan kemudian dari sisi aturan kenegaraan, aturan kita di pengadilan agama tentu saja hal tersebut tidak diperbolehkan. Kalau tidak ada izin dari yang pertama, dan memang mudaratnya besar sekali. Mudaratnya besar sekali, berimbas kepada anak nanti ke depan kalau enggak tercatat misalnya dan seterusnya, banyaklah. Habis ini tidak pakai surat-surat, mau cerai gimana caranya cerai, surat nikahnya saya tidak ada, kan begitu. Jadi banyak yang dizolimi di situ pada akhirnya. Jadi jangan hanya karena pandangan yang sempit kemudian melahirkan mudarat yang jauh lebih besar. Jadi sangat-sangat tidak dianjurkan, dan bisa dikatakan bohong kayak itu bisa jadi dilarang. Itu bukan bohong yang menyenangkan. Karena imbas buruknya banyak. Kalau tidak ngomong-ngomong bilang gitu ya, tidak ngomong-ngomong tiba-tiba ini, atau ditanya sudah belum, bohong dia. Itu imbasnya, dan apalagi itu menzolimi, kan begitu. Kita katakan tadi bohongnya istri dan suami ke istri boleh, tapi jangan sampai dalam bentuk menzolimi. Sekedar untuk menyenangkan hati, tapi tidak ada yang dizolimi atau diambil haknya di situ. Kapan diambil haknya dizolimi, itu sudah masuk bohong yang terlarang. Alhamdulillah, itulah penjelasan Ustadz dari beberapa atau sekian banyak pertanyaan. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita cukupkan pertemuan kita pada malam ini. Untuk itu kami ucapkan kepada semua hadirin jazakumullahu khairan katsira. Selanjutnya marilah kita menutup kegiatan kita pada malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.